Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Pemakan Jiwa. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 18. Cerita dimulai. Terlihat Huang Di langsung memperhatikan tangan Taisan dengan tatapan mata yang begitu heran. Lalu ia bergumam, "Dasar brengsek, apakah bocah ini telah meremehkanku sampai-sampai dia memintaku untuk memeriksanya secara langsung?" Melihat Huang Di yang sama sekali tidak bergerak, Taisan berkata, "Apa yang kau tunggu? Apakah kau tidak mampu untuk memeriksaku?" Dengan kesalnya Huang Di bergumam, "Jika ini adalah pedang, maka sudah pasti kalau lehermu sudah menghilang. Yang aku rasakan kalau dia sama sekali tidak memiliki tenaga dalam. Jadi apakah ini adalah sebuah keberuntungan?" Meskipun Huang Di sangat terpaksa, akan tetapi mau tidak mau ia pun langsung memeriksa tangan Taisan karena ia sama sekali tidak ingin harga dirinya dihinakan. Namun hanya dalam hitungan detik terlihat Huang Di sangatlah terkejut dengan apa yang ia rasakan saat itu. Lalu ia berkata, "Bagaimana mungkin kau memiliki tubuh yang hancur seperti ini?" Mendengar itu, Taisan pun bertanya butuh berapa lama ia mampu menyembuhkannya. Huang Di berkata, "Melihat tubuhmu yang seperti ini, mungkin saja aku akan bisa menyembuhkan beberapa meridian utamamu. Akan tetapi hal itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga menyakitkan. Jadi akan lebih baik kalau kau menjalani sisa hidupmu secukupnya dan mati dengan tenang." Terlihat Taisan langsung tersenyum setelah mendengar sebuah penjelasan yang dikatakan oleh Huang Di. Lalu sambil tertawa Taisan berkata kepada Huayun, "Apakah kau dengar kalau dia mengatakan bahwa kau jauh lebih mahir dari dirinya?" Sontak Huang Di sangatlah marah sampai-sampai wajahnya menjadi merah. Ia berkata, "Dasar sialan, omong kosong macam apa yang kau katakan?" Dengan santainya Taisan berkata, "Yang aku dengar kalau kau hanya bisa menyembuhkanku dalam waktu yang cukup lama. Jadi aku berpikir kalau seni bela dirimu tidaklah hebat sama seperti seni pengobatanmu. Lalu apalagi yang kau ingin tunjukkan kepadaku?" Seketika itu juga suasana di tempat itu langsung menjadi begitu sunyi karena Huang Di sama sekali tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian setelah menarik nafas panjangnya, Huang Di berkata, "Dasar sialan, kau telah menghinaku sampai sejauh ini. Jadi bagaimana kalau kita membuat sebuah pertaruhan?" Dengan tatapan mata yang tajam, Huang Di kembali berkata, "Jika seni bela diriku seburuk yang kau katakan, maka siapapun yang ada di dalam sini bisa mencoba untuk mengalahkanku. Akan tetapi dengarkan aku baik-baik, jika aku yang menang, maka aku akan membawa semua bawahanmu termasuk para pelayan yang bekerja di tempat ini." Lalu Taisan berkata, "Jika aku yang memenangi pertaruhan ini, maka apa yang akan kudapatkan?" Huang Di kembali berkata, "Aku akan mempertaruhkan tubuhku ini kepadamu. Asal kau tahu, aliansi teratai hitam akan bertarung mati-matian agar bisa mendapatkanku. Jadi aku rasa kalau ini adalah pertaruhan yang sangat sepadan." Sambil tertawa tipis, Taisan berkata, "Hal itu sama sekali tidaklah cukup. Jadi yang aku inginkan adalah kalau kau akan menambahkan jiwamu sebagai taruhannya." Mendengar itu, Huang Di berkata, "Apa yang kau maksud adalah kalau kau ingin meminta sebuah kesetiaan ataupun yang semacamnya. Jika itu yang kau inginkan, maka aku akan melakukannya." Terlihat Taisan langsung tersenyum karena ia akan mendapatkan budak baru untuk menjadi salah satu dari pengikutnya. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai pada sebuah tempat yang merupakan arena pelatihan bagi para penjaga yang bekerja pada keluarga Tembok Emas. Huang Di berkata, "Aku akan memberikanmu sebuah kebebasan. Siapa yang akan kau pilih untuk bertarung melawanku di dalam pertaruhan ini?" Dengan santainya Taisan pun mengatakan kalau dialah yang akan bertarung melawannya. Sontak Huang Di sangatlah heran. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang yang memiliki fisik selemah itu akan bertarung melawannya. Lalu Huang Di berkata, "Apakah kau sama sekali tidak ada niatan untuk menang di dalam pertarungan ini? Ataukah mungkin kalau kau hanya ingin mempermainkanku?" Kemudian ia bergumam, "Ketika aku memeriksa denyut nadinya, yang aku rasakan kalau dia hampir mati. Jadi apa sebenarnya yang ia rencanakan sampai-sampai ia ingin melakukan sesuatu yang mungkin saja akan membunuhnya?" Namun tiba-tiba saja Huang Di menyadari akan sesuatu, mengapa Taisan mau melakukan sebuah pertarungan ini secara langsung. Huang Di berkata, "Apakah mungkin kalau kau melakukan ini karena kau berencana untuk bunuh diri di dalam pertarungan ini?"
Mendengar dugaan Huang Di, Taisan berkata, apakah semua tabib selalu saja berbicara omong kosong seperti ini? Tepat di sampingnya, Hua Yun langsung menjelaskan mengapa para tabib selalu saja berbicara omong kosong, karena mereka sedang membangun sebuah hubungan dengan pasien mereka. Akan tetapi, Taisan sama sekali tidak ingin mendengarkan tentang penjelasan itu. Lalu ia berkata, apakah kau sangat takut melawanku sampai-sampai kau sama sekali tidak menyerangku? Dengan kesalnya, Huang Di berkata, dasar sialan, lagi-lagi kau meremehkanku. Jika ini yang kau inginkan, maka aku tidak akan bertanggung jawab apabila kau mati di dalam pertarungan ini. Terlihat Taisan hanya tersenyum karena ia menyadari kalau Huang Di akan merasa marah apabila ia diremehkan seperti itu. Taisan berkata, jika kau benar-benar bisa mengalahkanku, maka kau harus menggunakan segala kemampuan yang kau miliki saat ini. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Huang Di langsung mengambil beberapa buah jarum yang ia persiapkan di dalam sebuah tempat. Huang Di bergumam, aku akan memastikan kalau kesombongan yang ia miliki akan berakhir sekarang juga. Meskipun kau telah memancing amarahku dengan menghinaku berkali-kali, akan tetapi di dalam sebuah pertarungan aku sama sekali tidak akan lengah meskipun hanya sedikit. Di saat itu, Huang Di langsung bergerak dengan sangat cepat sembari melemparkan 3 buah jarum ke arah Taisan, yang mana itu adalah sebuah serangan yang bertujuan untuk menarik perhatiannya. Kemudian ketika Taisan sedang lengah, ia pun berencana untuk menyerang ketiga titik vital dengan jarum yang dilapisi tenaga dalam. Huang Di sangat percaya kalau ini adalah sebuah teknik rahasia yang sama sekali tidak akan bisa dihindari. Dan ini adalah sebuah teknik yang disebut sebagai serangan jarum kematian. Namun tanpa ia duga, terlihat Taisan langsung menghindari ke-6 jarum itu dengan begitu mudah hanya dengan memiringkan tubuhnya ke arah samping. Sontak, Huang Di sangatlah terkejut. Ia bergumam, bagaimana bisa ia menghindari semua jarum yang aku lemparkan dengan begitu mudah? Apakah dia telah menggunakan sebuah teknik yang sama sekali tidak kuperhatikan? Setelah menghindari serangan Huang Di, Taisan berkata, apakah hanya ini kemampuan terbaikmu di dalam pertarungan? Di saat itu, Taisan menyadari kalau Huang Di begitu panik dan bersiap untuk melancarkan serangan yang berikutnya. Kemudian, Taisan langsung menyeringai setelah berhasil menghindari serangan kedua yang dilancarkan oleh Huang Di. Taisan berkata, meskipun kau sudah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi ini adalah akhir dari pertarungan kita. Dengan wajah yang begitu panik, Huang Di langsung mencari jarum-jarum yang lainnya yang ia sembunyikan di balik bajunya. Namun tanpa ia duga, Taisan langsung menghilang begitu saja bagaikan sebuah kilat dan bergerak menuju ke arahnya. Kemudian hanya dengan hitungan detik, ia pun telah sampai tepat di hadapan Huang Di dan bersiap untuk menyentuhnya. Akan tetapi gerakan tangan Taisan hanyalah sebuah tipuan, karena yang sebenarnya diincar oleh Taisan adalah menjatuhkannya dengan cara menendang kedua kakinya. Seketika itu juga, Huang Di sama sekali tidak mampu untuk menahan keseimbangannya, sehingga membuatnya langsung terjatuh ke atas lantai dan terguling menuju keluar arena. Setelah menghantam sebuah tembok yang ada di belakangnya, Huang Di merasakan kalau tubuhnya merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa. Namun ia begitu heran ketika melihat 3 buah jarum yang merupakan senjata andalannya telah tertancap di tubuhnya. Lalu sambil berdiri ia berkata, aku sama sekali tidak tahu trik apa yang kau gunakan, akan tetapi kali ini kau tidak akan bisa melakukan hal yang sama kepadaku. Di saat itu, Huang Di langsung mempertajam penglihatannya dengan menyalurkan tenaga dalamnya kepada kedua matanya. Melihat Huang Di yang tidak mau mengaku kalah, sambil bergerak ke arahnya, Taisan berkata, sepertinya kau harus mati untuk mengakui kekalahanmu. Jadi jika itu yang kau inginkan, maka aku akan mengabulkannya. Melihat pergerakan Taisan, Huang Di bergumam, bagaimana mungkin dia bisa menghilang lagi sedangkan aku telah meningkatkan pandanganku dengan menggunakan tenaga dalam. Akan tetapi Huang Di sangatlah terkejut. Hanya dengan sekejap mata ia pun menyadari kalau Taisan telah berdiri tepat di belakangnya. Sambil mengangkat salah satu dari tangannya, Taisan berkata, sudah aku duga kalau seni bela dirimu sangatlah lemah, sampai-sampai aku bisa mengalahkanmu tanpa menjatuhkan setetes pun keringatku. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung memberikan sebuah pukulan sehingga membuat Huang Di sama sekali tidak sadarkan diri. Waktu pun terus berjalan. Ketika hari sudah semakin malam, secara perlahan Huang Di mencoba untuk membuka kedua matanya. Di saat itu, orang pertama yang ia lihat adalah Hua Yun yang telah menunggunya selama ia tidak sadarkan diri. Hua Yun berkata, aku tidak menyangka kalau kau akan sadar ketika hari sudah malam. Ternyata apa yang dikatakan Tuan Muda memanglah benar kalau seni bela dirimu begitu lemah. Menyadari kalau dia telah pingsan dalam waktu yang sangat lama, Huang Di bergumam, bagaimana mungkin aku telah kalah dari seorang bocah yang hampir mati sepertinya.
Kemudian Huayun berkata, untuk berjaga-jaga aku pun memberikan sebuah batasan kepadamu. Meskipun kau telah menjadi anggotanya Tuan Muda, akan tetapi tidak ada salahnya kalau aku tetap waspada. Sambil menahan rasa sakit di kepalanya, Huang Di berkata, jujur saja aku sama sekali tidak menduga kalau aku telah kalah dengan cara yang sangat memalukan seperti ini. Menanggapi ocehannya, Huayun berkata, karena kau sudah menjadi bawahannya Tuan Muda, maka mulai saat ini aku berharap kalau kita akan bekerja sama dengan baik. Cerita berpindah pada keesokan harinya. Terlihat Taisan langsung menghadap sang pemimpin keluarga Tembok Emas karena ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh sang pemimpin kepadanya. Sesampainya di dalam sana, sang pemimpin berkata, melihat kondisimu yang semakin membaik, aku rasa sang tabib dan juga Master Jarum sudah melakukan yang terbaik kepadamu. Bahkan yang aku dengar kalau Master Jarum akan berada di sisimu dalam waktu yang cukup lama. Diketahui kalau sang pemimpin keluarga Tembok Emas saat ini adalah Biok Taiso yang merupakan kakaknya Taisan. Di saat itu, Taisan hanya berdiam ketika mendengar Taiso yang melanjutkan kata-katanya. Sebenarnya aku memanggilmu ke tempat ini karena aku ingin meminta tolong kepadamu. Beberapa hari yang lalu, aku pun telah mendapatkan sebuah pesan yang dikirim oleh Menerion. Dia mengatakan kalau aliansi Martial Hubei telah mengadakan sebuah pertemuan bagi para seniman bela diri muda. Lalu untuk Nona Yeon yang merupakan tunanganmu telah diundang oleh mereka. Meskipun agak aneh bagi keluarga kita yang merupakan keluarga para pedagang untuk mengikuti sebuah pertemuan yang seperti ini, akan tetapi secara kebetulan sang Master Jarum telah menerima undangan itu. Bahkan sebelum dia datang ke sini dan juga merawatmu, dia pun telah memutuskan untuk menghadiri pertemuan itu. Dengan nada yang ragu-ragu, Taiso melanjutkan kata-katanya. Jadi yang ingin aku katakan adalah apakah? Akan tetapi Taiso sangatlah terkejut ketika mendengar Taisan yang memotong perkataannya dengan mengatakan, apakah yang ingin kau katakan kalau aku akan pergi ke tempat itu bersama sang Master Jarum? Hal ini sama sekali tidak akan menjadi masalah karena aku membutuhkan sebuah latihan untuk memperkuat kemampuan fisikku. Mendengar perkataan Taisan, Taiso berkata, awalnya aku berpikir kalau kau akan menolaknya dengan mengingat kesehatanmu. Taisan, kau harus tahu kalau aliansi Martial Hubei adalah sebuah organisasi seni bela diri yang terbesar pada wilayah Hubei. Jadi, kita sama sekali tidak boleh untuk melewatkan kesempatan ini karena kita memiliki sebuah cabang pada wilayah itu. Sambil tersenyum, Taisan bergumam, sejujurnya aku begitu bosan karena aku sudah kehabisan lawan yang bisa memuaskanku di dalam pertarungan. Jadi, aku sangat berharap kalau mereka akan memiliki beberapa warrior yang sangat layak untuk diajak tanding. Cerita berpindah pada sebuah tempat yang merupakan markas rahasia Sekte Hao yang bersembunyi dalam bayang-bayang rumah bordil bunga putih. Lalu wanita itu berkata, apakah sampai saat ini kita sama sekali belum menerima sebuah tanggapan dari aliansi Golden Heavenly? Salah satu dari anggotanya berkata, sepertinya aliansi Golden Heavenly sangatlah terkejut setelah mengetahui kalau keluarga Tembok Emas memiliki sebuah kekuatan yang sama sekali tidak terduga. Mendengar perkataan anggotanya, wanita itu bergumam, meskipun kita adalah sebuah organisasi yang memiliki banyak informasi, akan tetapi kita sama sekali tidak mengetahui kalau ada seorang monster yang telah bersembunyi di dalam sana. Siapa sebenarnya Tuan Muda Taisan? Dan bahkan aku pun bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengetahui sebuah teknik yang disebut sebagai langkah bayangan. Kemudian ia berkata, mulai dari sekarang kita akan menyelidiki keluarga Tembok Emas secara tersembunyi. Dan kita harus mencari tahu seni bela diri apa dan juga obat-obatan apa yang baru-baru ini mereka dapatkan. Namun kita semua harus berhati-hati dan menganggap kalau ini adalah sebuah misi sama seperti yang kita lakukan terhadap para bangsawan. Akan tetapi kalian semua harus mengingat kalau kalian jangan pernah sekalipun untuk mendekati Tuan Muda Taisan, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Asal kalian tahu, firasatku mengatakan kalau ini adalah sebuah insiden yang merupakan hidup dan matinya Sekte Hao. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.